Musim kemarau telah tiba, kekeringan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Lahan pertanian, terutama tanaman padi, terancam gagal panen. BMKG memprediksi musim kemarau akan panjang karena di saat bersamaan El Nino datang. Meski produksi beras turun, pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan, terutama beras. Apa jurus pemerintah menyiapkan ketersediaan beras? Pemirsa, inilah Expose Ancaman El Nino. Bersama saya, Rika Amro. Sudah 4 bulan, Kamal tidak mengolah sawahnya yang terletak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sawah seluas 1,2 hektar ini tidak disentuhnya sejak musim panen terakhir April lalu. Ya kemarin sih udah musim kemarau itu terakhir panen ya sekitar bulan April, April Mei itu udah selesai. Seharusnya sih ini udah, kalau ada air ya musim ini lagi, tanam lagi. Ya jelas dong efeknya istilahnya ya otomatis tidak panen ya merugi saya. Ya kurang lebih ya kalau istilahnya paling sedikit tuh panen ya sini ya sekitar 4 ton. Sawah Kamal letaknya jauh dari saluran irigasi. Ia juga tak bisa memanfaatkan mesin pompa airnya untuk menyedot air tanah. Selain membutuhkan biaya besar, Kamal memperkirakan air tanah tak akan cukup untuk mengairi lahan sawahnya. Di sini saluran airnya nggak ada tuh di sini. Ya. Saluran air yang pasti. Kita istilahnya ya penggali buat ini apa istilahnya tuh air tanah ya cukup besar sih biayanya. Sudah bebek. Sampai berapa? Ya, sehari itu istilahnya bisa mencapai ya bensin 10 liter. Desa tetangga, yakni Desa Srijaya, juga mengalami kekeringan. Tapi petani di desa ini cukup terbantu dengan adanya aliran sungai Sepak yang tak jauh dari areal persawahan. Dengan mesin pompa, air sungai disedot untuk mengairi areal persawahan. Petani harus merogoh kocek tambahan untuk biaya pompa dan bahan bakarnya. Ya penghasilannya ya otomatis kurang. Biasanya Bapak dapat berapa? Iya, misalkan biasa penghasilan dapat 4 juta dah ya berbahasanya. Ya ini paling bisa 3 jutaan gitu. Sebab untuk biaya ini beli bensin. Saya ini ukuran hektar kurang mencapai 4 ton setengahan. 4 ton setengah. Ya kalau di jumlah keuangannya ya gitu, seton 4 juta berarti 4 kali 4, 16 jutaan gitu. Berdasarkan catatan pemerintah Kabupaten Bekasi, kekeringan sudah melanda Kecamatan Tambun Utara, Cibarusah, Cikarang Timur, Tarumajaya, Bojongmangu, Cikarang Pusat, serta Cikarang Selatan. Ya alhamdulillah kalau memang ada kekeringan kita langsung lapor ke pemerintah daerah, paling tidak nanti mungkin ada antisipasi untuk mengirim air bersih dari PDAM maupun dari BPBD. Kekeringan lahan pertanian juga melanda daerah lainnya. Di Brebes, Jawa Tengah, sekitar 300 hektar tanaman padi dan lahan sayuran di Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, gagal panen. Meski para petani telah menyiasatinya dengan mengambil air dari sumur bor di area persawahan. Namun hal ini tidak cukup membantu karena kondisi tanah yang sudah kering dan retak. Akibatnya para petani merugi jutaan rupiah. Ribuan hektar lahan pertanian di Cirebon, Jawa Barat juga terancam gagal panen. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Arjawinangun. Para petani memilih panen lebih awal untuk menyelamatkan tanaman padi yang hampir mati. Ini membuat hasil produksi padi di wilayah ini menurun drastis. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, petani terpaksa mengubah lahan pertanian yang dilanda kekeringan menjadi batu bata. Lahan pertanian di Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, yang biasanya ditanami padi, beralih fungsi menjadi sentra batu bata. Hampir 80% petani menjadi pengrajin batu bata. Setiap 1/4 hektar sawah, dalam sebulan dapat menghasilkan 200.000 batu bata.
Batu bata dijual dengan harga Rp500 hingga Rp700 per buah. Kemarau yang melanda Indonesia berakibat banyak daerah mengalami kekeringan. Musim kemarau diperparah dengan datangnya El Nino. El Nino adalah gejala penyimpangan kondisi meningkatnya suhu permukaan laut yang signifikan di Samudra Pasifik sekitar ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur. El Nino berdampak pada pengurangan jumlah curah hujan yang signifikan di Indonesia. BMKG mencatat daerah yang berpotensi terkena dampak El Nino meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah mencatat lahan yang mengalami kekeringan pada Januari hingga Juli 2015 sekitar 111.000 hektar. 8.000 hektar diantaranya gagal panen. Pemerintah merasa tidak khawatir karena luas lahan yang kekeringan itu berkurang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 200.000 hektar dengan Puso 35.000 hektar. Kementerian Pertanian mencatat hingga bulan Agustus ini, petani yang telah panen padi sebanyak 76%. Sampai puncak kekeringan pada September hingga November 2015. Diprediksi sekitar 2 juta lahan sawah yang terancam kekeringan dan diduga akan mengganggu musim panen hingga 24%. Yang perlu kita menjadi perhatian serius adalah masa dipanen di Oktober, September, Oktober. Ini puncak kekeringan. Ini hanya 15%, luasnya 2 juta hektar. Kemudian 11 juta hektar selesai panen, tidak mungkin kena kekeringan lagi. Ini yang perlu menjadi perhatian. Kemudian di November dengan Desember itu 8%. Nah, 15% ini kita harus menjadi perhatian serius. Pengalaman di tahun 98 itu ada Puso 97.000 hektar. Tapi Kementerian Pertanian dengan upaya lebih awal ada tambah tanam kurang lebih 400.000 hektar. Artinya apa? Kalau hanya mudah-mudahan tidak lebih dari 100.000 hektar Puso, berarti itu masih posisi aman. Setali 3 uang, Presiden Joko Widodo memastikan El Nino tidak berdampak besar pada sektor pangan dalam negeri. Keyakinan Presiden ini berdasarkan data ada tambahan luas area lahan pertanian padi seluas 700.000 hektar dalam periode Oktober 2014 hingga Maret 2015. Dengan tambahan itu, pemerintah semakin optimistis krisis pangan tidak akan terjadi. Bahkan, swasembada beras akan tercapai dalam kurun waktu 3 tahun. Dampak ini harus diantisipasi baik bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan yang paling penting juga masalah yang berkaitan dengan sawah ladang yang kemungkinan gagal panen akibat kekeringan.